Nah, dalam kitabnya Imam At-Tirmidzi Asy-Syama'il Muhammadiyah itu ada bab tentang tarojul. Ternyata ada istilah khusus. Duhan itu kan bahannya dari lemak kayu atau lemak hewan. Sehingga ketika dipakai di rambut cenderung akan menjaga kerapiannya. Ini faedahnya sangat banyak. Tapi beliau memberikan kesaksian ini dua minggu baru hilang baunya. Ada yang sepekan baru hilang baunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam ikhtiar kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam berwewangi. Nah, Ustadz Fadil Azim ini ada satu kebiasaan Rasul, kita sudah pernah membahas yaitu tentang meminyai, merawat rambut. Oh iya. Waktu itu konteksnya bagaimana cara Nabi memakai minyak wangi. Nah, dalam kitabnya Imam At-Tirmidzi Asy-Syama'il Muhammadiyah itu ada bab tentang tarojul. Ternyata ada istilah khusus yang beliau pakai itu tarojul. Dan beliau menyebutkan ada beberapa hadis kebiasaan Rasul. Tarojul itu ya merawat rambut. Bukan cuma menyisir ya. Dengan minyak wangi satu di antaranya. Masya Allah. Berarti ini penggunaan khusus ya. Kalau pembahasan kita sebelumnya adalah Rasul itu kalau pakai minyak wangi itu bagaimana sih? Pertama di rambut, kemudian di jenggot, itu yang lain. Berarti kalau dikasih bab khusus, ini berarti penggunaan khusus ya. Sehingga saya jenengan juga pernah menyebut bahwa beberapa produsen wewangi alami juga memproduksi khusus minyak wangi rambut. Ada beberapa macam, di antaranya saya bawa ini. Ini adalah Makhmaria Al-Malakiyah Lisya'ar. Masya Allah. Namanya unik sekali itu. Namanya juga sudah Lisya'ar. Lisya'ar. Ini untuk rambut. Masya Allah. Tapi kita, saya bacakan dulu nggih. Ini ada bab di Asy-Syama'il itu tentang tarojul Rasulillah. Jadi tentang bagaimana Rasul itu merawat rambut dengan minyak. Yang pertama, kalau ini tentang pernyataan Ibunda Aisyah bahwa beliau itu kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haid. Saya itu merawat rambut Rasul sedangkan saya waktu itu dalam kondisi haid ya. Nah, ini kadang diterjemahkan hanya menyisir. Begitu kita membaca yang lain ternyata contohnya ini ada hadis meskipun ini oleh At-Tirmidzi dinyatakan dhaif karena ada satu perawi yang hafalannya nggak kuat, tetapi nanti dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Artinya didhaifannya bukan karena problem-problem etik ya? Ya, karena ini disebutkan ada satu perawi itu orangnya soleh, rajin ibadah, tapi hafalannya nggak kuat. Dari hadis ini, karena nanti penguatnya di hadis yang lain. Ini saya bacakan nggih. Jadi dari Anas bin Malik beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa yukthiru dahna ra'sih wa tasriha lihyatih. Dahna ra'sih, lihyah pula ya. Iya, jadi Rasul biasa meminyai atau di sini diartikan meminyai rambutnya, menyisir jenggotnya. Dan beliau juga banyak memakai qina, semacam kain yang dipakai di bawah imamah saat beliau memakai minyak wangi, sehingga seakan-akan baju beliau seperti baju tukang minyak zazat. Nah, ini mungkin suatu kali perlu kita bahas. Tapi ini menarik karena Rasul biasa sering, kata yukthir diartikan sering, meminyai rambutnya. Tarojul diartikan merawat dengan dengan minyak minyak cuma rambut. sekedar menyisir.
Nah, nanti ini sangat kelihatan sekali di dalam hadis yang lain, contohnya di dalam riwayat Jabir. Rasulullah itu mendatangi para sahabat dan beliau melihat ada orang yang rambutnya acak-acakan. Maka beliau bersabda, apakah orang ini tidak bisa mendapatkan apa yang bisa merapikan rambutnya? Nah, terus acak-acakan itu kurang disukai Rasulullah SAW, sehingga ya beliau memerintahkan untuk kalian tuh nyari sesuatu yang bisa merapikan rambut. Kemudian di dalam hadis yang lain itu disebutkan bahwa Ibunda Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW senang mendahulukan bagian kanan. Kapan itu? Fi tuhurihi idza tatahhara wa fi tarajjulihi idza tarajjala wa fi inti'alihi idza inta'al. Saat toharoh, jadi mandi, kemudian wudhu, beliau kanan dulu baru kiri. Kemudian juga saat tarajjul. Masya Allah, berarti itu ketika memakai minyak wangi atau minyak yang memang untuk rambut itu, beliau pun tidak langsung memeratakan. Nah itu benar itu. Karena beberapa kali saya mencobakan ke banyak orang ya, masuk ke antum dan kemarin dan tempo hari ke beberapa ustadz-ustadz itu ya. Iya. Nah, itu ya pakai langsung diacak, diacak-acak. Artinya ini pengen menghidupkan sunnah tapi masih belum utuh ya. Ya, ternyata ini fitarajul. Jadi ketika meminyai merawat rambut ya, termasuk nyisir ya kalau yang paling sederhana itu kanan dulu baru kiri. Nah, ini kan menarik. Nah, catatan yang lain di dalam hadis yang lain, dalam riwayat At-Tirmidzi ini, beliau itu kalau tarajul illa khibban, jadi dinyatakan oleh para sahabat bahwa Rasulullah itu kalau tarajul merawat rambut tadi, termasuk dengan minyak rambut itu khibban, tidak sering. Ada yang mengartikan jarang itu artinya tidak setiap hari. Sekarang iya, besok tidak, dan seterusnya. Itu dapat kita pahami, lebih mudah kita pahami ketika kita mengaitkan penggunaan minyak wangi. Karena penggunaan minyak wangi, apalagi di dalam hadis tadi di awal disebutkan dahan ya. Dahan itu orang kadang menerjemahkan sebagai lemak. Tapi kita ingat bahwa dalam dunia tib, minyak wangi yang tabi'i, asli dan thayyib itu kan terbagi dua. Yakni duhan dan raihan. Nah, duhan itu kan bahannya dari lemak kayu atau lemak hewan. Sehingga ketika dipakai di rambut cenderung akan menjaga kerapiannya. Di samping baunya bertahan. Bahkan saya pernah memakaikan ke seseorang itu. Saya tidak minta endorsement karena saya juga nggak jualan gitu ya. Saya tidak tidak hendak mengatakan ini awet, tidak. Tapi beliau memberikan kesaksian ini dua minggu baru hilang baunya. Ada yang sepekan baru hilang baunya. Saya belum lama ini juga mendapatkan penuturan bukan dari orang yang bersangkutan langsung, tapi beliau ini mendapatkan cerita dari seorang ustadz, yang ustadz ini pernah saya pakaikan pada saat bertemu di Madinah gitu ya. Sewaktu itu saya bawa misik, kemudian dipakaikan sehingga untuk membasahi rambutnya, dan ternyata sepekan itu belum hilang. Artinya saya tidak tahu persis berapa hari. Sepekan, 7 hari itu belum hilang. Nah, sehingga kalau tadi itu tarajul itu hanya dimaknai sebagai menyisir, memang akan terasa tidak sempurnanya. Tarajul itu kan bukan cuma menyisir, tapi menata, merawat, dan kalau kita melihat secara utuh, maka kita mendapatkan gambaran, oh Masya Allah, berarti memang awet rapi, awet harum, selain bukan cuma sekedar awetnya. Misalnya, ini kan ada ini yang disebut memang lisya'ar ya. Ini faedahnya sangat banyak. Dan begitu pula kalau kita nanti melihat faedahnya ambar, faedahnya misik, dan berbagai macam, apalagi kalau mawar ya. Saya bukan mengatakan apalagi karena sebenarnya ambar sendiri kayak manfaat. Nah, ini sesuai namanya lisya'ar, itu manfaatnya bukan hanya paling pokok bukan mengharumkan, tapi harum gitu. Tapi harum.
Nah, insya Allah. Dan ternyata kanan dulu ya. Kanan dulu. Kanan Tapi dulu. saya terus terang, ini saya sudah miliki, tapi ketika mau pakai untuk dipakaikan orang Arab biasa pakai ini sekali pakai. Allah. Rambutnya panjang ya. Dan Rasulullah kan rambutnya panjang. Iya, ini ya jenggot memang beliau kan juga lebat. Iya, kalau rambut ini kan memang di dalam bab sebelum ini oleh Imam At-Tirmidzi juga beliau kan bicara tentang kondisi rambut kepala Rasul ya. Tapi agar mendapatkan gambaran harus dicoba dulu. Ya, bismillah. Coba. Ini bukan semua, tapi ini ya. Nah, harusnya dicoba dulu. Kita kan yang sebelah baunya, kanan dulu. Masya Allah. Ini yang bahannya dari apa? Dari ambar nggih. Ambar, kemudian ada lagi beberapa bahan lagi lainnya. Misik, kemudian ada oatnya, ada beberapa macam. Wah, Masya Allah. Karena dulu seingat saya jenengan juga pernah membawa minyak rambut yang bahan utamanya itu misik. Iya. Berarti memang Masya Allah ya. Itu produsen parfum alami ini luar biasa sebenarnya, sedang mengingatkan kita untuk menghidupkan sunnah tarojul tadi ya. Iya. Alhamdulillah. Di sisi lain, berarti kalau nggak tiap hari nggak masalah. Iya. Masya Allah. Ya. Berarti ada ini pun Ustaz ya. Kalau kita bayangkan karena Rasul memang memerintahkan secara khusus hari Jumat, berarti kan kalau kita tidak bisa tarojul setiap hari karena sesuai dengan panduan itu, minimal di hari Jumat. Dari Jumat. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa ini. Nah, demikian ini para sahabat sekalian. Nah, nanti kalau bagi yang punya kitab Asy-Syama'il dari Imam At-Tirmidzi, nanti silahkan dicek di bab tentang tarojulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan siapkan bahannya. Insya Allah kalau tidak bisa setiap hari, dan memang beliau tadi disebutkan khibban tidak setiap hari, minimal di hari Jumat, hidupkanlah hari Jumat dengan memakai wewangian, khususnya ini tadi di rambut, dan laki-laki bisa di jenggot. Masya Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.